Dengan berita terbaru pada hari ini 17 Maret 2025, dokter detektif alias dokter S ini sudah menjadi tersangka di Medan ya karena kasus pencemaran nama baik terhadap dokter Andreas Situmorang. Dan juga tadi pagi dokter detektif atau dokter S ini sedang menghadapi laporan dari dokter Richard Lee di Polres Jakarta Selatan ya. Jadi memang dokter ini sedang menghadapi laporan secara bertubi-tubi. Ini kan memang terlalu lantam ya di sosial media, banyak mengata-ngatain rekan-rekan sejawatnya yang lain, menyerang produk orang ya, menghina produk orang yang memang produk itu sudah ber-BPOM ya, lalu dengan keisengannya diuji-uji laboratorium dan dicap sebagai produk overclaim, padahal produk itu baik-baik saja secara laboratorium ya, karena belakangan yang punya merek kan juga melakukan uji lab ya, dan membuktikan ke masyarakat bahwa produk mereka ini selama ini baik-baik saja ya. Kasus dokter detektif ini menjadi pembelajaran buat kita semua ya. Yang pertama, janganlah kita ini ingin populer dengan cara menjatuhkan nama baik orang lain, menjatuhkan usaha dan mata pencarian orang lain dengan menjelek-jelekan produk orang lain. Itu tidak baik ya, usahanya tidak akan berkah ya. Yang kedua, mari kita ini bijaksana menggunakan sosial media ya. Jangan kita ini menggunakan ajang media sosial ini itu tadi untuk menjatuhkan orang lain, karena orang lain juga punya harga diri dan juga punya mulut untuk membela diri ya, supaya jangan kita terkena kasus pidana karena perbuatan kita sendiri. Karena apapun yang kita perbuat, satu saat kita akan dimintai pertanggungjawaban. Dan ini sudah berkali-kali saya ingatkan ya kepada dokter detektif ya. Yang pertama, ingat etika dan sumpah dokter untuk saling menghormati teman sejawatnya khususnya ya. Dan juga sudah saya ingatkan kepada beliau bahwa berhati-hati menggunakan sosial media ya, karena itu tadi, karena ya apapun yang kita tabur kita akan tuai, apapun yang kita lakukan kita harus bertanggung jawab. Doa saya supaya dokter detektif ini segera menyadari kesalahannya ya, supaya masalahnya ini tidak bertambah-tambah, apalagi dengan menuduh-nuduh oknum polisi menerima suap dan sebagainya. Tentunya ini akan memperberat hukumannya nanti di pengadilan ya. Jadi jangan buat statement-statement yang tidak ada bukti, nanti akan menjadi masalah ya. Seperti menuduh siapa itu Dennis Saryata menerima 100 juta, itu kan tidak benar ya. Jadi jangan membuat statement-statement yang kita tidak punya bukti, itu bisa membuat kita terjerat pidana, yaitu pencemaran nama baik dan pelanggaran undang-undang ITE yang konon hukumannya di atas 5 tahun ya. Yuk kita bijaksana menggunakan sosial media. Salam dari saya, Dr. Jenna.